Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengalami situasi sulit, kemarau panjang, kita sulit untuk memperoleh makanan. Saya ingat dulu waktu masih kecil, karena kami keluarga sederhana dan kemarau panjang, ibu itu masak 1 telur, dibanyakin berambang, bawang, dan garamnya, didadar lalu jadi banyak. Setelah itu dibagi 6, bapak mama kami berempat. Ibu pesan nasinya dibanyakin, lauknya hanya ini, dan kami semua makan sampai kenyang, tidak merasa kekurangan. Hati seorang ibu yang perhatian dalam kemarau panjang rasanya dialami oleh janda di Sarfat tadi pada zaman Elia. Dengan segala keterbatasannya, ia mengolah tepung terigu atas nasihat sang nabi, dan anehnya tepung itu tidak pernah habis. Mari kita belajar dari pengalaman janda di Sarfat juga dalam Injil dan menjauhi sikap orang Farisi. Mari kita hidup lurus di hadapan Tuhan dan sesama. Umat Allah yang terkasih,
Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44 memuat dua bagian. Bagian yang pertama ayat 38 sampai 40 menyampaikan sikap keras Yesus terhadap perilaku sementara ahli Taurat yang suka mempertontonkan kesalehan dan menyalahgunakan jabatan penghormatan terhadap mereka, tapi lebih-lebih karena mereka menelan rumah janda-janda serta mengelabui mata orang dengan doa mereka yang panjang-panjang. Itu bagian pertama. Bagian kedua ayat 41 sampai 44 didapati pengajaran Yesus kepada para muridnya ketika mengamati orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan di bait Allah. Ada seorang janda miskin yang memberikan uang receh paling kecil, itulah seluruh nafkahnya. Kata Yesus, pemberiannya lebih dari orang-orang yang memberi dari kelimpahan mereka. Mari kita merenungkan bagian yang pertama. Barangkali dalam hidup kita ada sedikit banyak kelakuan buruk seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, mempertontonkan kesalehan dalam berdoa dan mengharapkan penghargaan dari orang, bukan cara yang cocok untuk menempati perintah mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena Allah dijadikan dalih agar diri sendiri mendapat kemudahan, memperoleh penghormatan, menikmati privilegi sebagai tokoh, merasa paling berjasa dan benar. Ingat, saya ini sedang mengasihi Tuhan, maka jangan diganggu. Tetapi kalau diteliti, Tuhan sendiri malah tidak mendapatkan tempat dalam hatinya dalam kehidupan seperti orang-orang, seperti ahli Taurat. Mari kita merenungkan bagian yang kedua. Pada zaman Yesus, iuran wajib bagi bait Allah seperti perpuluhan bagi saudara-saudari kita Kristen memang dipakai sebagai bagian untuk memelihara rumah ibadat, memelihara bait Allah dan keperluan upacara. Tetapi sebagian besar ditujukan bagi orang-orang miskin, yatim piatu dan janda. Semuanya diatur dalam anggaran bait Allah yang sangat teliti. Keberanian sang janda dalam Injil tadi bahwa dia menyatakan diri tak punya apa-apa lagi adalah cara yang patut dilihat sebagai penyerahan diri kepada kebaikan Tuhan, mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang yang memberi dari kelimpahan? Tentunya mereka dapat dan harus menyerahkan diri kepada Tuhan dan memberikan miliknya sebagai kepunyaan Tuhan. Mereka dan orang-orang seperti kita diajak berani belajar, semakin menyandarkan diri kepada Tuhan. Tak perlu dengan cara pemberian, melainkan dengan cara melibatkan diri, berpartisipasi, bersekutu, dan menjalankan karya misi. Dalam Injil, Yesus tidak menunjukkan seluk-beluknya. Semuanya diserahkan kepada pemahaman dan kedalaman iman, kesuburan moral masing-masing, kreativitas masing-masing mendapat tempat dalam hidup kita. Dan Roh Kudus harus kita tempatkan sebagai yang utama.
supaya kita menemukan jalan-jalan baru untuk hidup lebih baik, untuk menggereja yang searah dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu menuntun kita kepada kemuliaan hidup dan membuat sesama kita semakin manusiawi. Mari kita hidup penuh syukur, mari kita berpartisipasi, mari kita berbagi dan menjalankan karya misi.